Ini Bang, saya mau tanya tentang pemilu ini kan selama ini kan ramai dibicarakan di medsos di mana tentang pemilu ini. Apakah pemilu tertutup apa pemilu terbuka dan kira-kira keuntungan untuk masyarakat secara keseluruhan di Indonesia kira-kira bagaimana Bang? Nah ini kan Bang Asrul, pemilu itu yang kita laksanakan sejak 2009 sistem terbuka. Ya. Artinya terbuka, pemilu itu langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih langsung calon legislatif yang diinginkan. Ya. Jadi konteksnya begini, pemilu yang dimaksud tertutup atau terbuka adalah pemilu legislatif. Kalau pemilu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden itu kan pemilihan langsung. Ya. Rakyat langsung memilih siapa yang dia percaya untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presidennya. Ya. Itu kalau pilkada dan pilpres, itu pemilihan langsung. Dulu sebelumnya kan kita masih ingat, mungkin waktu kita masih kecil, masih usia remaja, presiden itu dipilih oleh MPR. Nah, kalau dulu 7 kali berturut-turut MPR memilih Presiden Soeharto secara aklamasi, dan kemudian memilih Abdurrahman Wahid, Gus Dur, kemudian memilih Megawati, kemudian sebelumnya Habibie dengan Soeharto, itu kan transisi ya. Nah, beda. Ini tidak terganggu, pemilihan presiden tetap pemilihan langsung, wacananya tidak berubah. Sementara yang diwacanakan untuk pemilihan tertutup adalah pemilihan anggota DPR, DPRD, DPR RI, kabupaten kota dan provinsi, itu sistem pemilihannya diwacanakan tertutup. Bahkan sudah masuk di Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita melihat, Bang Asrul, manfaatnya. Kenapa tiba-tiba ada orang merasa resah dengan sistem pemilu terbuka? Nah, pemilu terbuka ini adalah cara atau sistem yang memang sangat demokratis, di mana rakyat memilih langsung wakilnya, dan calon anggota DPR, calon anggota parlemen, caleg itu menemui langsung konstituennya, menemui langsung rakyat, dan melakukan transaksi gagasan, transaksi politik. Itu kalau terbuka ya Bang ya? Itu kalau terbuka. Ya. Rakyat memilih langsung. Ya. Nah, nanti tidak seperti itu kalau tertutup. Rakyat hanya memilih gambar partai, jadi tidak ada lagi nama caleg di kertas suara. Yang ada gambar partai, seperti di pemilu Orde Baru, di mana waktu itu hanya 3 partai, Bang. P3, Golkar, dan PDI. Golkar itu bukan partai sebenarnya pada saat Orde Baru. Namanya Orsospol, Organisasi Sosial Politik, tetapi menjadi peserta pemilu. Nah, kalau sekarang kan tidak lagi. Nah, setelah reformasi, peserta pemilu adalah partai. Makanya Golkar berubah menjadi partai politik. Sekarang namanya kan Partai Golkar. Nah, nanti pemilu tertutup itu kalau misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu tertutup, ya yang kita pilih lambang partai, Bang. Kekurangan sistem pemilihan tertutup dengan terbuka seperti apa sih? Kalau kekurangan pemilu tertutup itu sangat banyak. Pertama, Bang Asrul, tidak demokratis. Karena rakyat memilih partai, bukan memilih caleg. Jadi nanti di kertas suara, kalau pemilu tertutup ya, kertas suaranya itu hanya gambar-gambar partai. Jadi misalnya rakyat datang memilih PDI, memilih Golkar, memilih Partai Demokrat, terserah.
yang mana dia mau pilih, lambangnya yang dia pilih. Nah, berarti anggota DPR yang dihasilkan adalah perwakilan partai, bukan perwakilan rakyat. Jadi kalau pemilu tertutup, ya DPR-nya itu pasti mewakili partai. Karena yang punya suara, yang dipilih oleh rakyat adalah partai. Nah, partai inilah yang menempatkan calon legislatifnya berdasarkan nomor urut. Kalau misalnya Golkar atau Partai Demokrat atau P3 mendapatkan 2 kursi dalam satu daerah pemilihan, maka yang duduk adalah yang ditempatkan oleh partai menduduki nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah itu, berarti sistem ini sangat tidak demokratis. Jauh dari rasa demokrasi, Bang. Nah, kalau dibanding dengan pemilihan sistem distrik penuh atau terbuka. Nah, distrik penuh atau proporsional terbuka itu partai menyodorkan caleg, bukan menyodorkan logo partai. Tapi yang disodorkan kepada konstituen, kepada rakyat adalah caleg, calon legislatifnya. Rakyat kemudian memilih caleg di partai itu. Berarti yang dapat kursi adalah caleg yang dicalonkan oleh partai. Nah, narasinya kan seperti itu, diksinya. Yang dapat suara adalah caleg yang dicalonkan oleh partai. Maka yang duduk di DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Jadi partai hanyalah kendaraan bagi kadernya untuk mengabdi kepada rakyat. Terus gini Bang, ini kita akan berbicara bahwa setelah sistem tertutup nanti yang terjadi untuk pemilu 2024, kira-kira keuntungan buat masyarakat ini dengan sistem seperti ini? Tidak ada untungnya bagi masyarakat, Begitu ya. kalau menurut saya. Kita berdoa mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi tidak gegabah memundurkan tatanan demokrasi kita yang sebenarnya sudah bagus. Tinggal sedikit dikelola, kita menjadi negara demokrasi yang mapan. Tapi kalau kita mundur lagi ke sistem tertutup, maka kita juga mundur dalam berdemokrasi. Dan kita tidak bisa mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia yang demokratis. Seperti yang dicita-citakan para founding father. Nah, gini Bang, ini yang saya mau jelaskan. Pemilu yang dilaksanakan selama ini itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kemudian kita kan melakukan ini Bang Asrul yang harus ditekankan di sini. Pemilu 2009, kita memulai pemilu demokratis itu pada tahun 2009. Nah, jadi itu distrik penuh atau pemilihan proporsional terbuka. Nah, seperti tadi yang semula saya jelaskan, partai menyodorkan calon legislatifnya. Nomor urut di sini hanya susunan, tapi bukan nomor urut bermakna politis, tidak. Karena biar nomor urut 1 kalau suaranya tidak dia terendah, maka yang artinya tertinggi betul-betul pilihan rakyat. Pilihan rakyat, siapa yang terbanyak itu yang menduduki kursi wakil rakyat. Nah, kemudian 2014 pemilunya masih menggunakan sistem terbuka dan sampai 2019. Kalau Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan bahwa kita kembali kepada sistem tertutup karena pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi, maka pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019 itu unlegitimate atau tidak memiliki legitimasi konstitusi, karena menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk merombak tatanan pemilu kita menjadi tertutup. Kan kalau dirubah pasti alasannya ini tidak sesuai dengan konstitusi. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Padahal kita sudah melaksanakan sejak 2009 sampai 2019. Mudah-mudahan tidak berubah sehingga kedepannya kita masih hadir di TPS dengan sistem pemilihan yang terbuka. Nah, apa untungnya bagi rakyat? Tidak ada untungnya Bang. Tidak ada untung, malah rugi rakyat. Kenapa? Karena rakyat beli kucing dalam karung.
dia hanya memilih partai tapi tidak tahu siapa sih yang dicalonkan oleh partai itu. Para caleg juga mungkin ogah lagi turun melakukan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak memilih caleg, memilih logo partai, Bang. Padahal ini, Bang, dari tahun ke tahun ini masyarakat sebenarnya sudah mulai cerdas untuk memilih, dan dia sudah tahu bahwa siapa orang yang saya harus dudukkan di kursi DPR. Itu. Nah, kita ini memang sejumlah elit politik kita itu tidak berpikir untuk masa depan bangsa dan negara ini. Ada beberapa oknum, terutama yang gatal untuk merusak sistem demokrasi. Nah, sistemnya sudah bagus. Kalau alasannya mereka menuntut, menggugat bahwa ini pemilu sistem langsung, sistem terbuka, itu cenderung terjadi money politik. Yang melakukan money politik siapa? Sistemnya kah? Atau pelakunya? Kan kalau kita mau menegakkan aturan bahwa calon legislatif yang melakukan money politik itu melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya pidana pemilu. Tapi pernahkah itu ditegakkan? Berarti yang harus dikuatkan bukan sistem pemilunya yang dirubah, Bang. Yang dikuatkan adalah peran Bawaslu-nya, Badan Pengawas Pemilu. Peran penyelenggara. Caleg yang melakukan money politik lakukan diskualifikasi. Caleg yang melakukan kecurangan, apabila terbukti melakukan kecurangan, ya diskualifikasi. Berarti menurut Penegakan hukum pemilunya yang tidak tegas. Berarti yang salah bukan sistemnya, bukan undang-undangnya yang harus dirubah, bukan sistem terbuka yang harus dikembalikan ke sistem tertutup. Kalau alasannya menghindari money politik, apakah sistem tertutup tidak justru lebih rawan dengan money politik? Misalnya, ini kan yang dipilih partai, orang beli nomor urut loh. Bisa beli ini dicalonkan, dia tidak jelas pengabdiannya di partai, dia bisa membeli nomor urut. Kasih saja uang ketua partainya, kemudian dia dapat nomor urut 1. Atau ketika dia duduk, ini kan ada caleg ini sekarang terdengar nawar-nawarin, kalau saya nomor urut 1 di partai A, itu gajiku saya tidak terima, saya serahkan sepenuhnya kepada ketua partai atau kepada partai. Ini kan sudah indikasi korupsi, menyogok partai dengan gajinya tiap bulan. Itu sudah korupsi, Bang. Ini lebih rusak. Apakah moral ketua partai kita itu bukan dijamin bahwa mereka tidak silau dengan sogokan? Menurut feeling politik saya mengatakan perilaku anggota DPR kalau sistem tertutup itu semakin behavior, semakin ugal-ugalan, Bang. Kenapa? Karena mereka tidak butuh lagi citra positif kepada publik. Mereka mau mengabdi kepada partainya, kepada ketua partainya. Partai punya kewenangan untuk merekol dia. Berarti konfliknya nanti adalah masing-masing berlomba untuk dekat dengan ketua partai, bukan berlomba-lomba untuk dekat dengan rakyat. Berarti tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Kalau alasan money politik, Bang, lantas pemilu terbuka diubah menjadi pemilu tertutup, itu tidak masuk akal. Ini hanya gagasan dari orang-orang yang tidak percaya diri hadir menjadi peserta pemilu, bertarung meraih simpati rakyat. Gitu. Yang diuntungkan hanya elit partai. Nah, sudahlah. Kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi. Oke. Bang Akbar, kan sudah ada kesimpulannya tuh bahwa kalau sistem pemilihan tertutup berarti tidak ada keuntungan bagi rakyat. Iya. Tidak menguntungkan rakyat. Tidak menguntungkan rakyat. Terus kira-kira Bang Akbar, apa sih sebenarnya di balik ini semua
Ini kan juga dari gagasan pemerintah juga, maksud saya ini juga kemauan pemerintah juga bahwa pemilihan 2024 itu nanti akan sistem cenderung tertutup. cenderung tertutup. Ini yang kita harus baca, bahwa kalau misalnya Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilu legislatif tahun 2024 dilakukan secara proporsional tertutup, putus. Nah, bagaimana dengan undang-undang pemilu? Bagaimana dengan PKPU? Berarti kan harus dirubah. Berarti harus terbit Perpu. Presiden menerbitkan peraturan pengganti undang-undang pemilu. Ya kan? Nah, Perpu ini sebelum dilaksanakan harus disetujui DPR. Berapa lama range waktunya DPR bersidang, sementara DPR, 8 fraksi di DPR menolak wacana pemilu tertutup. Berarti kalau DPR menolak, bisa terjadi konflik konstitusi, menunda pembahasan Perpu untuk disetujui. Oke? Nah, kedua, bagaimana dengan PKPU? Tidak bisa terbit PKPU kalau Perpunya belum disetujui DPR. Jadi ini ada konflik konstitusinya. Maka otomatis range waktu tidak cukup sampai tanggal 14 Februari 2024, berpotensi pemilu ditunda. Nah, kalau pemilu tertunda, Bang, konflik politiknya semakin kencang. Gaduh ya. Negara ini akan dipenuhi dengan aksi unjuk rasa. Beda unjuk rasa menolak dengan mana lebih dahsyat unjuk rasa menolak sistem pemilu tertutup dibanding dengan penolakan terhadap Omnibus Law kemarin. Undang-Undang Cipta Karya yang ditolak oleh rakyat. Yang menolak Undang-Undang Cipta Karya adalah kebanyakan guru. Betul tidak? Disupport oleh mahasiswa. Nah, di kalangan menengah ke atas masih pro kontra. Juga kepentingan luar negeri biasa-biasa saja. Nah, tidak merasa terganggu dengan Cipta Karya, Omnibus Law itu. Nah, tapi eskalasi demonya luar biasa kan, sampai berhasil menggugah Mahkamah Konstitusi sehingga membatalkan Undang-Undang Cipta Karya itu. Ini kan konflik konstitusi sebenarnya, krisis konstitusi. Nah, kalau pemilu tertutup, yang turun demo tidak hanya buruh, tapi pasti juga buruh turun demo karena mereka merasa ada kepentingan. Kelas menengah di negeri ini akan menolak, berontak dalam tanda petik, melakukan penolakan terhadap Perpu pemilu tertutup. Artinya potensi konfliknya lebih dahsyat. Nah, kalau ini chaos, negara ini chaos, pastikan pemilu ditunda. Yang satu, pemerintah jadi arang, rakyat jadi abu. Tidak ada manfaatnya. Kita hanya terus-menerus berkonflik kalau pemilu ditunda. Nah, ini kan ada kecurigaan, Bang, sejumlah pihak bahwa seakan-akan pemerintah ini mau menunda pemilu karena ada agenda yang mau diselamatkan, misalnya IKN. Jadi dicurigai lah. Ada juga yang bilang, kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi sesungguhnya tidak mau menunda pemilu, tapi bisa jadi orang-orang sekitar Pak Jokowi ada yang menginginkan penundaan pemilu dengan segala macam framing dan gerakan-gerakan yang mengarah ke sana. Kita tidak usah berprasangka buruk. Kita sekarang menunggu saja bahwa hakim MK ini memang terdengar kabar dari 9 hakim MK, 8
yang menyetujui tertutup, 2 yang menolak. Sekarang sudah nambah 2 menolak, sisa 7 orang yang menyetujui panelnya ya, panel hakimnya. Mudah-mudahan 7 orang ini di Mahkamah Konstitusi yang cenderung menyetujui pemilu tertutup diberi hidayah oleh Allah, mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya mempertimbangkan dengan matang, jangan sampai justru pemilu tertutup itu merusak agenda kita untuk menjadi sebuah nation state yang demokratis. Karena Indonesia ini adalah negara yang dibangun dengan sistem politik yang demokratis. Jadi para founding father kita dulu memang merencanakan negara bangsa ini berdemokrasi. Adab politik kita adalah adab demokrasi. Nah, kalau kita memundurkan demokrasi kita seperti mengubah pemilu yang menjadi tolak ukur berdemokrasi menjadi menjadi tertutup dan jauh dari rasa demokrasi, maka mereka-mereka itu yang mengengineer keputusan itu, kebijakan itu telah mengkhianati para founding father negeri ini.